العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الإخواني الأبنائي الأحبائي عزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir atau al-liqa al-khatim. Kita terakhir kemarin sampai pada Al-Hijrah ya. Terakhir itu sudah kita baca. Nah, sekarang insyaallah kita masuk di perkataan muallif falamma istaqarra bil Madinah. Nah. Ada setor hafalan sekarang atau nanti? Baik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra'? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Falamma istaqarra bil Madinah, ya, kata penulis, ketika beliau menetap di kota Madinah, amara bi baqiyati syara'i'il Islam. Ya, beliau umira bi baqiyati syara'i'il Islam, diperintahkan, diberikan beban untuk menyampaikan atau menerapkan syariat Islam yang lainnya. Ya, syariat Islam sisanya. Berarti ini menunjukkan syariat Islam itu turun kepada beliau secara bertahap. Ada yang di kota Makkah, ada yang di kota Madinah. Berapa kemarin di kota Makkah? Berapa tahun? Makkah. Ya, 13 tahun. Ahsantum. Tafsil, mufassal. Rinci coba, 13 tahun itu apa kemarin? Sesuai rincinya, enggak usah panjang-panjang, sesuai dengan kitab aja. 10 plus 3. 13 tahun itu 10 plus 3 apa? Yang 10? Ya wis ndelok wis tak apa-apa wis. Yang 10 apa? Yang 10 Nabi, yang ketiga Rasul. Bukan. Ya. Yang 3 perintah sholat. Yang 10 tauhid. Yang 10 sebelumnya ya tentang tauhid dan akidah. Ya. Kif? Sahih walala? Coba baca. Yang matan yang kemarin. Nah, terus 10 tahun dakwah apa? Tauhid terus. Nah, setelah 10 tahun kemudian Mi'raj dan menerima perintah salat. Berapa tahun dakwah tentang salat? Di kota Makkah 3 tahun. Berarti total 13 tahun. Dan di sini setelah falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Ketika beliau menetap di kota Madinah diperintahkan untuk melanjutkan menyampaikan syariat Islam sisanya. Mithluz zakah, seperti zakat karena salat sudah. Was-shaum, ya, puasa, wal hajj, haji, wal jihad. Jihad pertama perang Badar di kota Madinah. Wal adzan, ya, adzan wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, semuanya disempurnakan di kota Madinah. Akhadha 'ala hadha 10 sinin, dan beliau menyampaikan sisa syariat Islam ini selama 10 tahun di kota Madinah. Wasil. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa dinuhu baqin
وهذا دينه لا خير إلا دل أمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. Naam, ya. Beliau mengatakan tuwuffiya salawatullahi wa salamuhu alaih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat wa dinuhu baqin. Tapi agamanya tetap ada, ya, agamanya tetap ada. Ini sebagaimana yang dinasihatkan Abu Bakar kepada Umar waktu itu tidak terima dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah, fadinullahi baqin. Barang siapa yang menyembah Allah, maka agama Allah tetap ada. Fa innallaha hayyun la yamut. Dan Allah tidak mati, Allah hidup. Faman 'abada Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Tapi kalau yang menyembah Muhammad, tahuilah Muhammad sudah meninggal dunia. Ya. Nabi Muhammad meninggal dunia menunjukkan bahasanya beliau manusia biasa. Ya, kerasulan agama sudah sempurna, maka selesai tugas beliau dan meninggal. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi. Dan ini adalah agamanya. Ini adalah agamanya. La khaira, tidak ada kebaikan satupun illa dallal ummata alaihi, melainkan beliau sudah menunjukkannya. Apa maksud dari kalimat ini? Agama Islam sudah sempurna. Tidak ada anggapan baik setelahnya. Kecuali pasti apa? Menyimpang dari jalannya. Anggapan ya. Tidak ada anggapan baik sepeninggal Nabi. Pasti itu adalah hanya anggapan baik. Padahal bukan kebaikan. Ini maksud dari la khaira illa dallal ummat alaih. Tidak ada kebaikan melainkan beliau sudah sampaikan semuanya. Ketika ada orang mengatakan ini bagian dari agama, enggak ada contoh dari Nabi, enggak ada, tapi kan baik, maka kita katakan apa? Bukan kebaikan, karena kebaikan sudah disampaikan semuanya oleh beliau. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satu keburukan pun melainkan beliau sudah cegah. Beliau sudah waspadakan kepada umatnya. Ini prinsip tidak boleh berubah. Ini lafaz yang sifatnya prinsip tidak boleh berbeda. Tidak boleh orang mengatakan, oh ada kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada orang mengatakan, oh masih ada keburukan yang disembunyikan Nabi Muhammad. Tidak bisa. Kalau begitu berarti beliau tidak amanah dong. Ya, tidak mungkin dan itu mustahil. Allah memilih seorang Rasul yang tidak amanah. Ketika orang mengatakan Rasul Muhammad tidak amanah, berarti itu sama saja mencela siapa? Mencela Allah. Berarti Allah nggak benar dalam memilih Rasul. Ya. Wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau. Belum dibaca, tafadhal. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirk wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bahu. Naam. Wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau. Contohnya seperti apa? Yang pertama beliau sebutkan yang paling besar, kebaikan yang paling besar mengalahkan seluruh kebaikan adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Ketika seseorang sudah mengamalkan tauhid, ingat, jangan ditumpahkan darahnya. Jangan diganggu kehormatannya. Jangan dizalimi hartanya. Enggak boleh. Apapun kesalahannya, itu adalah menunjukkan bahwasanya tauhid ini menempati posisi tertinggi, dan barang siapa yang mengamalkan tauhid, dia mendapatkan kemuliaan. Orang yang mencela ahlu tauhid, dia akan dicela sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak gampang kita menjatuhkan wibawa atau menjatuhkan harga diri dari ahli tauhid, jangan. Ya. Ketika kita sudah tahu orang ini orang Islam, ahli tauhid, maka husnudzon kepada dia. Husnudzon. Belum pakai jenggot, biarin. Mungkin belum paham. Celananya masih di bawah mata kaki. Itu enggak ada syarat ahli tauhid.
Sama dengan mungkin ada ahli tauhid yang sudah pakai jenggot, pakai celananya di atas mata kaki, bawa lari duit orang, ya sama aja. Derajatnya sama maksiatnya begitu loh. Cukur jenggot maksiat, bawa lari duit orang maksiat. Tapi mana yang lebih dicela? Yang nggak pakai jenggot. Ya. Ada lagi macam-macam, ini semua maksiat. Ini urusannya adalah di bawahnya apa? Tauhid. Selama dia ahli tauhid, bukan pelaku syirik, maka saudara. Selama dia ahlu sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan pelaku bid'ah, maka saudara. Beliau mengatakan di sini, at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tauhid dan seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini makna dari apa? Yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ibadah, ya, makna dari ibadah. Wa syarrul ladzi hadzara minhu, dan keburukan yang beliau waspadakan darinya adalah yang terbesar, menempati rating paling atas adalah syirik. Tidak ada keburukan yang lebih besar dari syirik, makanya beliau sebutkan. Pertama kali, ma yakrahuhu Allah wa ya'bah wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan seluruh keburukan yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala benci. Naam. ثم قال مالك رحمه الله تعالى بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين ودليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kemudian beliau mengatakan ba'atsahu Allahu ilan nasi kaffah. Dan sifat dari kerasulan beliau ini, Allah utus beliau kepada manusia seluruhnya. Berbeda dengan nabi dan rasul yang lainnya. Contohnya Musa. Musa hanya kepada Bani Israel. Isa juga kepada Bani Israel. Ya, tapi Muhammad SAW untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Itu maksud dari rahmatan lil alamin adalah, maksud dari syariat beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, ya, seluruh umat. Bukan rahmatan lil alamin adalah kalau 25 Desember ya ikut Natal, kemudian nyepi ikut nyepi, kemudian ini bukan rahmatan lil alamin namanya. Ya, salah kaprah di dalam memaknai rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin adalah rahmat, kasih sayang. Apa yang dimaksud kasih sayang? Ya, ajarannya beliau itu kasih sayang lil alamin, untuk seluruh alam. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'ut tsaqalain. Dan Allah mewajibkan taat kepada beliau Muhammad SAW kepada as-tsaqalain. Apa as-tsaqalain? Al-jinn wal ins. Itu jin dan manusia. Semuanya wajib taat kepada Rasulullah. Kalau ditanya Rasulullah diutus untuk siapa? Untuk seluruh alam. Maksudnya jin dan manusia. Jin dan manusia. Berarti jin juga wajib ittiba' sunnah. Iya. Ada jin yang berbuat bid'ah, ada enggak? Ada. Ya. Ada jin Asy'ari, ada jin Jahmi, ada jin Salafi juga ada jinnya. Lu bener. Ya. Ada jin bingung. Ada. Ya. Kok jadi Baik, kita lanjutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Nah, wasil. Tadi belum ya? Khalas. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Wa akmalallah bihiddin. Dan Allah menyempurnakan agama ini dengan beliau. Cara Allah menyempurnakan agama ini adalah dengan beliau. Ya.
Maka beliau itu dimunculkan oleh Allah di atas muka bumi ini dan diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan agama. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, yaitu pada hari Jumat 9 Dzulhijjah di Haji Wada. Itu al-yauma yang dimaksud di situ adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah di Haji Wada. Setahun sebelum wafatnya Rasulullah. Akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha, kata Allah, bagi kalian al-Islam. Menggunakan alif lam, kata para ulama menunjukkan ini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah saja. Yang dibawa oleh Rasulullah saja. Penggunaan alif lam di sini adalah untuk ma'rifat, menjelaskan sesuatu. Kalau bahasa Inggris the. Ya. Untuk Islam yang spesifik ini saja. Islamnya siapa? Rasulullah SAW. Sebagai dinan, sebagai din, tata cara beragama. Wad dalilu ala mautih sallallahu alaihi wasallam. Wasil. Wad dalilu ala mautih sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian wad dalilu ala mautih, dan dalil atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuktikan apa? Beliau manusia, tidak punya rububiyah. Beliau sama seperti kita, ketika ajalnya datang meninggal dunia. Ya, kalau sama seperti kita bisa nggak malam Jumat bangkit lagi? Atau setiap ada perayaan Maulid Nabi datang keliling? Ya, kalau Nabi datang keliling tanya hadis. Ya Rasulullah, ini Imam Bukhari benar enggak ini menukilkan hadis ini? Kalau Rasulullahnya datang setiap acara Maulid, kan kita nggak usah belajar ilmu hadis, tinggal tanya pada Rasul. Ini benar nggak, sahih nggak hadis ini? Ini perkataan antum nggak wahai Rasulullah? Kan? Kenapa nggak ditanya? Berarti yang datang itu siapa? Ya. Dan dalil wafatnya beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, akan meninggal dunia. Wa innahum, mereka juga mayyitun, akan meninggal dunia. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan nanti kalian di hari kiamat di sisi Allah akan mempertanggungjawabkan amalan kalian. Ini dalil bahasanya Rasulullah akan wafat. Mana yang menunjukkan? Dhamir ka itu di situ. Innaka. Ka itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ya, dhamir anta di situ. Innaka itu adalah Nabi Muhammad. Terus Allah. Wan nasu idza matu yub'atsun wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qauluhu ta'ala. Naam, hasbuk, ini adalah pernyataan muallif tentang keimanan kita tentang adanya hari kebangkitan. Ya, beliau mengatakan wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila telah meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari bumi, maksudnya ha itu adalah al-ard. Minha khalaqnakum. Kami ciptakan kalian dari mana? Dari bumi sini, dari tanah. Wa fiha nu'idukum. Dan ke dalamnya akan kami kembalikan kalian, ke dalam bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi juga akan kami bangkitkan kalian untuk kali kedua. Ya. Jadi ada 3 interaksi kita dengan bumi.
diciptakan dari bumi, kemudian wafat dan dikubur di bumi, nanti juga dibangkitkan dari bumi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Awasil. Wa qauluhu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabatan thumma nu'idukum fiha wa nukhrijukum ikhraja. Naam, ya. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah akan menumbuhkan kalian, menciptakan kalian, ya. Minal ardi, dari bumi, nabata, dalam sebuah kehidupan. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian Allah akan kembalikan kalian ke dalamnya, wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kalian lagi untuk kehidupan yang kedua. Terus wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim wa dalilu qawluhu ta'ala liyajziyal ladzina sa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Naam. Wa ba'dal ba'ts, dan setelah dibangkitkan atau setelah hari kebangkitan, muhasabun, mereka semua dihisab, dihitung amalnya. Wa majziyuna bi a'malihim, dan mereka akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dalilnya mana? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah seluruh yang di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, tujuannya adalah untuk membalas seluruh orang yang berbuat buruk atas yang dulu pernah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan al husna. Al husna ay al jannah. Yang dimaksud al husna adalah surga. Ya. Terus Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Wa dalilu qauluhu ta'ala za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian muallif mengatakan wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala, ya, bahkan akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, ya, kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian akan diberitakan kepada kalian bima amiltum, atas semua yang pernah kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundzirin. Wa dalilu qawluhu ta'ala rasulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya, kemudian saat ini beliau membahas tentang wajibnya kita beriman kepada para rasul. Beliau mengatakan wa arsalallahu jami'ar rusul, dan Allah mengutus seluruh rasul mubashshirina wa mundzirin. Ini sifat seluruh rasul, mubashshirin wa mundzirin. Mubashshirin adalah pemberi kabar gembira bagi siapa yang mentaati mereka. Wa mundzirin adalah pemberi peringatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberi peringatan kepada siapa? Kepada mereka yang kufur terhadap ajakan dakwah Rasul tadi. Saya ulang, mubasyirin adalah pemberi kabar gembira bagi mereka yang mengabulkan dakwah Rasul tadi. Wa mundzirin, memberikan peringatan kepada mereka yang kufur, ya, dan enggan menerima dakwah para Rasul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan, para rasul, mubashshirina wa mundzirin,
pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Supaya tidak berlaku lagi bagi manusia berdebat tidak di hadapan Allah. Berhujjah di hadapan Allah, beralasan, ya Allah, kenapa engkau azab saya? Saya kan tidak tahu agamamu. Ya Allah, kenapa engkau masukkan saya ke dalam api neraka? Saya tidak tahu bahwasanya ada yang halal dan haram. Ya Allah, kenapa engkau azab saya? Saya tidak tahu harus mengikuti siapa di dunia. Ini enggak berlaku. Setelah diutusnya seorang Rasul, maka lepas hujjah mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyina la nabiyya ba'dah. Wa dalilu qawluhu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya. Dan ini pengetahuan bagi kita adalah wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul pertama adalah Nuh. Rasul pertama adalah Nuh. Kalau Nabi Adam. Nah, kenapa Nuh dikatakan Rasul? Sesuai dengan yang antum catat kemarin. Kenapa Nuh dikatakan Rasul? Karena Nuh diutus oleh Allah dengan tujuan menentang atau membantah kesyirikan pada zaman itu. Kalau zaman Adam ada kesyirikan enggak? Enggak ada. Makanya Adam hanya nabi. Ya. Wa akhiruhum Muhammad. Dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Ya, wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh, dan dalil atas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Ya. Sesungguhnya kami ini, wahai Muhammad, mewahyukan kepadamu seperti yang kami wahyukan kepada Nuh. Jika yang kami wahyukan kepadamu adalah kerasulan, Nuh berarti juga Rasul. Nuh berarti juga Rasul. Ini pendalilannya. Wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nuh. Berarti yang pertama adalah Nuh. Wa kullu ummat, tafadhal. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut, wa dalilu qawluhu ta'ala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah. Dan setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang rasul, baik dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Semuanya mereka memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, tugas utama semua nabi, apapun masalah pada umatnya, perintahnya satu, perintah intinya satu, yaitu tauhid, ya, mengajarkan mereka untuk menyembah Allah saja. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan mencegah mereka dari menyembah taghut. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Dan sungguh kami telah utus setiap umat itu seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut. Tujuannya untuk menyembah kepada Allah, menyeru mereka untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini semuanya keistimewaan risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setiap statement ada dalilnya. Ini keistimewaannya di sini. Setiap statement ada dalilnya. Sehingga para pembenci beliau mau membenci lewat mana? Dari tulisannya nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuduhan. Sama seperti kondisi musyrikin jahiliyah. Quraisy mau membantah Nabi Muhammad lewat mana? Al-Amin, Nabi Muhammad dipercaya, akhlaknya bagus.
Ya, tidak pernah berdusta. Ya, ketika menyampaikan Isra Mi'raj, mulai mereka. Loh ini Muhammad loh yang menyampaikan, nggak pernah berdusta. Oh berarti gila berarti dia. Itulah ya ahlul fitan, orang-orang yang menyukai fitnah, orang-orang jahiliyah, tidak bisa bantah secara ilmiah, tutup celahnya, akhirnya apa terakhir? Menuduh. Ya, kalau kita dituduh, itu menunjukkan kita menang. Ya, menunjukkan kita menang, maka sabar saja dan santai saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Naam. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ma'na at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Kemudian ini adalah tentang at-taghut ya, tentang at-taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad, dan Allah mewajibkan untuk semua hamba al-kufra bit-taghut wal iman billah, supaya mereka kufur terhadap taghut dan sebaliknya beriman kepada Allah. Maka kebalikan iman itu kufur. Kita diperintahkan untuk kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, apa itu taghut? At-taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Dari kata-kata tagha. Ya, tagha yatgha kalau bahasa Arab artinya melampaui batas. Ini mama saya garis di sini, ada garis ya. Ini enggak boleh lewat sini. Orang yang tagha itu dia melalui sini melewati overlap ya. Itu taghut. Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Segala sesuatu yang melampaui batas. Min ma'budin, baik itu berupa peribadatan. Berarti kalau melampaui batas dalam ibadah maksudnya apa? Melampaui batas dalam beribadah, menyembah kepada selain Allah. Karena yang berhak diibadahi siapa? Allah. Maka taghut, perbuatan taghut adalah menyembah kepada selain Allah, melewati batas. Au matbu', atau melewati batas di dalam mengikuti. Yang harus kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka at-taghut atau perbuatan melampaui batas adalah di dalam konteks ini adalah bid'ah. Yang harusnya dia ikut kepada Nabi Muhammad, tapi dia ikut kepada selain Nabi Muhammad. Ya. Maka yang diikuti itu taghut berarti. Tidak pantas diikuti tapi diikuti. Au muta', atau di dalam ketaatan. Dalam mentaati. Yang harusnya kita taati Allah dan Rasulnya. Tetapi dia mentaati selain kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia mentaati taghut. Nah, terus. Wa tawaghidu katsiratun wa ru'usuhum hamsatun. Iblis la'anallah wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsak bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Wa hadha ma'na la ilaha illallah. Wa fil hadis rasul amr al-islamu wa umuduhu salatu wa dirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah wallahu a'lam. Wat tawaghit katsirah, dan taghut itu banyak sekali, tak terhingga. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, ru'usuhum khamsah, kepalanya ada 5. Kepala taghut itu ada 5. Pertama, iblis la'anahullah. Kenapa kok iblis? Sesuai dengan definisi taghut. Iblis menginginkan dirinya untuk disembah, maka dia taghut. Ya. Dan iblis juga melewati atau menghindari perintah
Allah Subhanahu wa taala yang harusnya ketika disuruh sujud, dia sujud karena itu perintah Allah, tetapi dia tidak mau. Ya. Ini melampaui batas. Wa man 'ubida wa huwa radin. Kedua adalah orang yang disembah dan dia senang akan hal itu. Beda, Nabi Isa masuk tauhid enggak? Ya, Jibril tidak, walaupun disembah selain Allah tapi tidak ridho. Isa, Jibril tidak ridho disembah. Ya. Berbeda dengan ya Fir'aun. Nah, berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun memang senang dirinya disembah, maka Fir'aun adalah tauhid. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Dan siapapun yang mengajak manusia untuk menyembahnya. Apa bedanya yang kedua dan yang ketiga? Yang kedua, dia enggak nyuruh manusia. Manusia tahu-tahu datang ke dia, menyembah, mengikuti, melampaui batas, dia diam aja dia. Asyik dia. Ya, depannya manusia langkah bebek begitu, jalan mundur, diam aja dia. Ya. Kemudian manusia sujud di hadapannya, diam aja. Enggak ditegur, enggak. Ya, ini tauhid namanya. Ya. Kemudian yang ketiga bedanya apa? Ngajak, ayo sembah saya. Nah, ini juga tauhid. Ya. Kalau ditanya man rabbuka, suruh jawab apa? Ghufran katanya. Ya, Rabb, dia Rabb, waman Rabb. Siapa Rabb itu? Yang disembah, al-ma'bud bihaqqan gitu. Dia katakan ghufran. Ini tuh tauhid namanya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan siapapun yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Maksudnya adalah al-kahin, dukun. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang ahli maksiat tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah tauhid yang melampaui batas. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Nah, ini kalau sama sebagian kaum muslimin digarisbawahi man hakama, ini antum sejarahnya Khawarij, sejarahnya bomber. Tahu bomber antum? Ya, digarisbawahi ini mereka juga sama belajar usul thalatha. Tetapi dipahami dengan pemahamannya sendiri. Ya, digarisbawahi ini man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orientasinya hukum Allah itu hanya undang-undang negara. Hukum Allah apa? Ya semua. Kita pakai jenggot hukum Allah. Kita tidak makan babi juga hukum Allah. Wanita muslimah pakai menutup auratnya juga hukum Allah. Kenapa hukum Allah yang Anda maksud kok terkotak pada undang-undang negara? Kenapa? Ya. Ketika Anda memahami hukum Allah adalah undang-undang negara, ya, pasti sasarannya siapa? Pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu tergulingkan, siapa yang menempati posisinya? Ya Anda, berarti itu mau Anda. Kan begitu. Gak ada lain lagi. Ya. Pernah sedikit cerita, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah hidup, ya, masa hidupnya beliau sholat Jumat. Mendengar khotib yang berkhutbah, khutbah Jumat demikian. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Sangat berapi-api. Ketika turun, ditegur. Masya Allah, saya terkesima dengan khutbahmu yang cukup patriotis dan berapi-api. Yaitu menganjurkan manusia untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi sayang. Kenapa kata khotib tadi kok sayang? Engkau sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Mana? Ya, jenggotmu nggak ada, kamu cukur. Bukankah itu juga hukum Allah jenggot itu? Kenapa pilih-pilih maksudnya begitu? Ya, hukum Allah semuanya hukum Allah, semuanya wahyu itu adalah hukum Allah. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang hanya mengkerdilkan hukum Allah itu pada undang-undang negara sebenarnya punya tujuan juga. Tujuannya bukan ingin menegakkan kalimat Allah, bukan. Tujuannya adalah ingin mencapai kekuasaan. Ya. Dan tokoh-tokoh yang sudah familiar
bahkan dikenal sebagai penulis handal, penulis besar seperti siapa? Said Qutb. Ini mentafsirkan hukum Allah adalah demikian. Ada lagi adiknya Muhammad Qutb. Ya. Ada lagi gurunya namanya Abul A'la Al-Maududi, orang India. Ya. Ada lagi Jamaluddin Al-Afghani, orang Pakistan. Ini tokoh-tokoh besar yang dianggap kaum muslimin sebagai ulama, padahal ini semuanya adalah mengincar apa? Kekuasaan. Hasan Al-Banna, satu lagi. Ya, Hasan Al-Banna, ini semuanya adalah pendiri Ikhwanul Muslimin. Ya, kalau pendiri aslinya Hasan Al-Banna. Kemudian Said Qutb adalah sebagai cendekiawannya lah, seperti itu istilahnya. Kemudian dari fatwa-fatwanya Said Qutb terpecahlah Ikhwanul Muslimin. Ada yang istilahnya Bannai, ada yang Qutbi. Kalau yang Bannai ini mempraktekkan berhukum dengan hukum Allah, menggulingkan penguasa dari sisi politik. Kalau yang Qutbi ini dengan angkat senjata. Ya, padahal induknya satu, ibunya satu, tapi caranya satu halus, satu kasar, begitu. Ya. Tujuannya satu, yaitu ingin menggulingkan dan mendapatkan kekuasaan. Dan yang dimaksud di sini tidak berhukum dengan hukum Allah adalah semuanya, bukan khusus pada undang-undang negara. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas mana petunjuk dan mana kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh terhadap tali Allah yang kuat. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, dan ini maksud makna la ilaha illallah. Maksudnya apa ini? Kok dikaitkan faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kok makna la ilaha illallah? Man yusif, kira-kira siapa yang bisa jawab? Kok iso ya apa ini? Karena la ilaha illallah itu kan ada peniadaan, ada penetapan. La ilaha meniadakan kan gitu. Illallah menetapkan. Di sini juga disebutkan faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, meniadakan atau menetapkan? Menafikan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, berarti ini makna la ilaha illallah. Wa fil hadits, dan di dalam hadits, ra'sul amril Islam, ya, kepala dari semua perkara ini adalah Islam. Wa umuduhus salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwati sanamihil jihad, dan ujung dari segalanya adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Perhatikan, ra'sul Islam, ya, kepala dari Islam ini adalah, kepala seluruh perkara adalah Islam. Apa maksudnya? Adalah dua kalimat syahadat. Ya. Tidak berlaku segala macam amal kebaikan seseorang tanpa dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, amuduhu as-shalah, kemudian tiang agama adalah salat. Dan ujung perkaranya adalah jihad. Ya. Nah, ini juga digarisbawahi sama mereka oleh bomber, ya. Ujung segala perkara ini, kenapa ente tidak jihad? Ya. Bukankah jihad adalah ujungnya? Bagaimana memahaminya? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan ujung segala perkara. Antum bisa rasakan enggak? Kalau antum mengatakan ujung rumah saya adalah genteng, antum bisa mencapai genteng itu dengan cara apa? Menapaki lantai 1 dulu, lantai 2 dulu, lantai 3 dulu, baru sampai ke atapnya. Bisakah seseorang langsung loncat ke atapnya? Apa yang terjadi? Nah, dia yang rugi sendiri. Ya. Makanya rukun Islam enggak ada jihad.
rukun Islam tidak ada jihad. Menunjukkan bahwasannya jihad itu diperoleh dari mereka yang sudah benar-benar menunjukkan peribadatannya kepada Allah dengan maksimal. Karena jihad itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua itu ada syarat-syaratnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kita kitab Al-Usul At-Tsalatsah. Sisanya adalah nanti ada evaluasi ya. Evaluasi dipilih yang susah-susah nanti ada beberapa poin yang kita ambil dari keseluruhan pembahasan kitab. Nah, ada yang ditanyakan silakan. Insyaallah kita beranjak di Al-Usul Sittah. Usul Sittah ini pembahasan tentang metode beragama secara ringkas. Metode beragama secara ringkas ini kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Rasulullah, cara beragama kita. Bagaimana cara beragama kita dengan pemimpin, bagaimana cara beragama kita dengan masyarakat, kaum muslimin yang lainnya. Nah. Ya, silakan Pak. Syariat Islam yang manasiknya sudah sebagian dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu sa'i dan tawaf. Sa'i dan tawaf mengitari Ka'bah. Ya. Sehingga kaum musyrikin Quraisy pada waktu itu sebelum Islam datang, mereka mengamalkan tawaf dan sa'i ini, terutama tawaf mengitari Ka'bah dengan mengklaim kami ini masih meneruskan ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi dengan cara semau mereka. Yaitu mereka tawaf dengan cara apa? Telanjang. Ya, apa alasannya? Alasannya bukan alasan syahwat, alasannya alasan syar'i. Ya, kata mereka ini tanah haram. Kalian di luar tanah haram sana berbuat dosa maksiat, enak aja mau masuk tanah haram dengan memakai pakaian yang dibuat maksiat, enggak boleh. Lepas pakaiannya. Ya, kecuali orang dalam kata dia. Nah, ini ciri-ciri kesesatan membuat hukum yang bisa dibantah sendiri. Ciri-ciri kesesatan membuat sebuah hukum tapi bisa dibantah sendiri oleh orang dalam gitu, oleh sang pembuat hukum. Ya. Kalau orang dalam boleh, atau orang yang kenal orang dalam. Nah, kalau kenal dengan orang dalam, dia akan dipinjemin baju dari dalam. Ini pakai baju dari tanah haram, ya, bukan dari tanah halal. Silahkan, nah, boleh masuk. Kalau yang nggak ada yang minjemin, dia telanjang. Dan telanjangnya bukan telanjang bulat, tapi menutupi area-area vital. Ya, tapi telanjang, tergolong telanjang. Nah, datanglah Nabi Muhammad SAW menghapus ini semua dan mengembalikan ke sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan menyempurnakannya. Ada lempar jumrah, kemudian ada wukuf di Arafah yang pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada. Jadi Nabi Muhammad tugasnya adalah membersihkan ibadah-ibadah haji itu yang ditambah-tambah oleh kaum musyrikin, bid'ahnya dibersihkan, kemudian disempurnakan dengan syariat Islam. Ya, ditambah ada tawaf, sa'i, kemudian lempar jumrah, kemudian mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah. Ya. Walaupun urutannya wukuf dulu baru lempar jumrah ya. Wallahu alam, seperti ini. Jadi tujuannya adalah membersihkan, mengembalikan semula dan menyempurnakan. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikum jami'an. Mengenai hukum bi ghairi manzalallah Ustaz, adalah tauhid. Apakah dari penjelasan Ustaz tadi makna ini tuh mencakup global sama khusus, yang dimana kalau global itu nanti berakibat kepada orang lain, yang khusus misalnya yang seperti Ustaz sebutkan menumbuhkan jenggot, celana di atas kaki dan sebagainya. Misalnya kalau global itu dalam rangka bernegara gitu Ustaz. Jadi misalnya di Indonesia ini kan secara hukum yang dipakai kan
KUHP misalnya gitu, Ustaz, meninggalkan Belanda. Apakah itu termasuk Indonesia ini negara Tauhid? Tapi sebenarnya mayoritas penduduknya Muslim gitu, Ustaz. Kerancuan itu seperti apa, Ustaz? Baik. Tentang hukum sendiri ya. Kalau bicara tentang hukum sendiri, hukum ini ketika seseorang mengatakan hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Hukum selain Allah dikatakan lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Kesepakatan para ulama. Kondisi kedua, hukum selain Allah sama dengan hukum Allah, sama 50-50. Meyakini demikian juga kafir, keluar dari agama Islam. Kondisi ketiga, hukum Allah yang terbaik. Tapi yang saat ini saya terapkan hukum selain Allah karena something, karena sesuatu. Karena sesuatu. Mungkin dia dengan hawa nafsunya, tapi di dalam hatinya meyakini hukum Allah yang terbaik. Mungkin dia dipaksa atau mungkin karena sistem dan lain sebagainya yang sudah terbangun. Maka yang demikian tidak bisa dikafirkan. Kondisi keempat, hukum maslahat namanya. Bukan hukum Allah. Maksudnya hukum Allah yang dimaksud adalah yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, hukum maslahat. Hukum maslahat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Contohnya antum masuk ke sebuah daerah, sebuah kampung, RT-nya nulis tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Ada Quran? Sunnah? Tauhid dia? Enggak. Ini hukum maslahat namanya. Maslahat di daerah itu tamu 1 kali 24 jam wajib lapor untuk keamanan bersama. Ya. Dan ini tidak dimiliki oleh mereka. Hukum maslahat ini tidak berlaku pada mereka. Tetapi ya, ketika mereka berselisih di antara mereka ya, yang dijadikan hukum adalah yang dimintain fatwa siapa? Ketuanya. Enggak adil berarti. Katanya hukum harus Al-Quran, Sunnah. Enggak ada hukum maslahat. Hukum maslahat diizinkan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang suami istri ya, yang bertikai. Fa in khiftum shiqaqa bainihima. Jika kalian khawatir akan terpisahnya mereka berdua, suami dan istri. Fab'athu hakaman min ahlihi wa ba'athu hakaman min ahliha. Utus seseorang dari pihak istri, utus seseorang dari pihak suami supaya untuk bermusyawarah dan menghasilkan satu mufakat. Hukum siapa ini? Hukum manusia. Ini namanya hukum maslahat. Ya, hukum maslahat ini adalah hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi Allah wakilkan mereka sesuai dengan maslahat masing-masing. Dan hukum kita bukan terlepas dari hukum Allah. Sebagian besar malah mengadopsi dari Al-Quran. Kalau antum tahu kitab KUHP dan belajar usul fikih, antum akan terkejut. Sama. Ya, sama semua. Asas praduga. Di dalam usul fikih, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sama. Ya, ada yang fakultas hukum di sini. Kita diskusi. Sama. Ada paman saya fakultas hukum, ketika diskusi sama. Ini hukum usul fikih yang diterapkan. Ya. Kemudian Pancasila. Kita urutkan ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih hafal ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira masyru' atau enggak? Disyariatkan atau enggak ini? Disyariatkan. Ya, maksudnya apa? Tauhid. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Allah menganjurkan enggak kita adil dan beradab? Nah,
3 persatuan. Ya, ukhuwah Islamiyah, menjaga untuk terjalinnya keamanan. 4. Anak paling enggak hafal yang keempat ini. Hah? Pelan-pelan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan. Jadi rakyat ini kebijaksanaannya dipimpin oleh pemimpin yang bijak dengan hasil musyawarah. Islam enggak ini? Islam namanya ahlul halli wal aqdi, di dalam menentukan pemimpin yang untuk kebijakan rakyatnya. Ya, apa tadi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan yang di dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan ini benar. Ya, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hasil dari musyawarah. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Gak ada. Tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian bagaimana Ustaz dengan pencuri kok gak dipotong tangan? Kan begitu. Orang yang berzina tidak dirajam. Di dalam kaidah fikih, perhatikan, dalam kaidah fikih ada namanya idza tazahamal mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Apabila kerusakan itu bertemu beberapa kerusakan, bagaimana caranya? Kita lakukan kerusakan yang terendah. Seandainya tidak ada hukum ya, yang bisa memberikan efek jera untuk pencuri contohnya atau koruptor ya, dan tidak ada yang berani menerapkan hukum potong tangan karena agama di sini apa yang diakui tidak hanya Islam ya, mafsadah atau enggak ini? Mafsadah kan, tidak menerapkan potong tangan. Tetapi di sisi lain ada koruptor yang terus berjalan. Ah, ini bagaimana ini? Kalau dibiarin nggak mungkin. Kita terapkan hukum potong tangan, yang lain nggak terima. Akhirnya apa? Diambil hukum maslahat, yaitu dengan dipenjarakan atau yang lain sebagainya. Ini juga nggak bisa disalahkan mutlak 100%. Jelas ya? Hukum had tidak bisa diberlakukan mutlak 100% kecuali dengan maslahat dalam setiap daerah. Minimal kalau kita nilai persentasenya hukum di negara kita, kesesuaian dengan Islam atau tidak. Mungkin kalau 100% tidak. Kalau 80% ada. Ya, kalau 80% ada. Kalau penerapannya saya nggak bicara, ini hukum undang-undang yang tertulis. Adapun penerapan oknum terserah. Ada yang begini, ada yang begitu. 80% tidak menyelisihi syariat Islam. Ya. Lalu dari mana mereka katakan negara ini negara kafir, tidak berhukum dengan hukum Islam? Sementara banyak undang-undang yang cocok dengan Islam. Ya. Jadi di situ ya. Jadi hukum, berbicara tentang hukum tidak mutlak. Oh ini nggak pakai hukum Al-Quran. Lihat dulu ini hukum maslahat atau bukan. Kalau dia hukum maslahat diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali sampai orang tersebut mengatakan saya punya hukum lebih baik dari hukum Al-Quran. Nah ini yang berbahaya. Nah, iya. Bicara tentang tauhid, dan ini ada 5 poin ya. Kita membahas barusan tadi mengingatkan saya itu. Dulu itu saya masuk NII. Oh Masya Allah. Pernah. Wah salah omong saya ini. Bukan tempat itu. Masuk NII tahun 97. Dan salah satu doktrin yang diterapkan pada saat saya masuk NII itu adalah
bahwa Pancasila itu salah satunya adalah dikatakan togut. Dan ini kesesatan kalau menurut saya waktu itu masih oke-oke saja. Habis itu ada apa namanya pencerahan. Dan mungkin kita bisa jelaskan ya. Tadi saya mencatat bahwa dari kelima kriteria tauhid itu salah satunya adalah dan siapapun yang tidak berhukum selain Allah itu masuk dalam kriteria tauhid. Nah, saya juga teringat pada saat itu di waktu ini bahwa masuk tauhid, masuk kriteria tauhid itu dikatakan langsung dijatuhi hukuman kafir. Iya. Ya, kafir. Nah, ini bagaimana penjelasan kalau menurut Ustaz tentang poin yang kelima itu tadi? Baik. Tentang kaitannya dengan hukum kafir. Nah, dalam kelima poin tadi, ya, 5 poin tadi, ada yang dihukumi dengan kafir, ada yang tidak bisa dihukumi dengan kafir. Contohnya, kalau kita bicara hukum tadi, tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung dikafirkan. Jawabannya adalah kita kembalikan ulang kalau masih ingat step-step kekafiran yang pernah saya sampaikan. Pertama, menentukan pelakunya secara pasti. Apakah dia yang mengucapkan, apakah dia yang meyakini, ataukah dia yang berbuat. Kan sebuah hukum itu jatuh dalam Islam satu di antara 3 aspek ini. Imma keyakinan, atau ucapan, atau perbuatan. Sudah? Kalau sudah kita yakini pelakunya si A contohnya. Step kedua, benarkah ucapan atau perbuatan atau keyakinan si A tadi ada dalil yang mendukung akan kekafirannya? 2 berarti dalil. Adakah dalil yang mendukung bahwasanya perbuatan si A atau keyakinan atau ucapan tadi bisa mengkafirkannya? Dalil, adakah dalilnya? Kalau ada, yang ketiga, motivasi. Ya. Kita tanya kepada si A, kenapa Anda melakukan demikian? Atau kenapa Anda mengucapkan demikian? Atau kenapa Anda meyakini demikian? Contoh, ketika seseorang barangkali pakai jam Swiss Army, lambangnya apa lambangnya? Swiss Army. Kafir nggak yang pakai jam Swiss Army? Ya, kita tanya, kenapa Anda pakai jam Swiss Army? Loh, bagus ini. Bagus, kualitasnya bagus. Loh, ini lambangnya. Saya nggak peduli lambangnya. Sama sekali di hati saya tidak ada kepedulian terhadap lambangnya. Saya ini jam bagus. Akankah dikafirkan? Atau orang yang mungkin senam ya, kemudian apa? Membentangkan tangan begini. Ini apa, ini lambang apa? Oh, kafir ini. Kenapa Anda berbuat ini? Loh, saya apa, caring itu apa istilahnya? Berjemur dengan melakukan gerakan seperti ini. Ya. Lihat motivasinya. Ada orang yang sujud di kuburan. Kita lihat. Jangan dikafirkan dulu, tanya. Kenapa Anda sujud kepada kuburan? Siapa yang sujud? Mas, saya cari koin saya jatuh atau kunci saya jatuh dan macam-macam. Maka di dalam poin ketiga ini para ulama mengatakan tidak bisa seseorang itu dikafirkan selama ada penghalangnya 4 poin. Penghalang seseorang dikafirkan. Kalau kita tanya dia motivasinya apa, ada satu di antara 4 ini, maka belum kafir ya. Yang pertama jahil, bodoh. Ya, sujud kepada kuburan, sujud beneran. Kenapa kok sujud? Lah emang kenapa sujud di kuburan? Nah, jahil dia nggak tahu. Maka harus diajarin. Ya. Atau yang kedua adalah apa, masih ingat? Zuhulul akal. Akal yang tertutup. Entah ngigau
atau gara-gara mabuk, atau ngantuk, ya, atau senang yang berlebihan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sama dengan sensorik dan motoriknya nggak sama. Karena berlebihan, senang yang berlebihan atau sedih yang berlebihan. Contohnya seperti orang yang kehilangan untanya itu di Sahih Muslim. Ya, kemudian setelah untanya ketemu apa? Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Nggak ada bedanya sama Fir'aun. Fir'aun mengatakan saya Tuhan, tapi Fir'aun kafir. Kenapa? Mengucapkannya dengan penuh kesadaran. Tapi orang tadi tidak kafir karena mengucapkan kalimat kufur sekalipun tapi dengan akal yang tertutup. Hamzah bin Abdul Muttalib pernah meledek Nabi SAW. Dulu sebelum khamr dilarang ya. Hamzah sukanya mabuk-mabukan. Ya. Antum nggak usah ikut sunnahnya Hamzah, sudah bergulir ini apa hukumnya kan. Ya, jadi ketika Hamzah menyembelih untanya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pun melihat ke dalam ruangan, ternyata Hamzah dan kawan-kawannya ada biduanita di sana. Ya, nggak berani Ali bin Abi Thalib kecil, ya, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun nyamperin, dilihat ada Hamzah di dalam, masuk Rasulullah, menunjukkan Rasulullah berani. Kemudian dimarahin sama Rasulullah, namanya orang mabuk, langsung pegang pedang dengan mengatakan, engkau ini siapa Muhammad? Engkau ini adalah budaknya paman saya. Kira-kira kalau kondisi sadar, jatuh ke dalam kekafiran tidak ngatain Nabi budak itu. Tapi kata Nabi, ya, ketika kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, ketika saya lihat Nabi kabur karena matanya Hamzah memerah, saya pun ikut kabur. Hamzah kafir enggak? Apa? Sayyidu syuhada, penghulunya para syahid. Hamzah enggak kafir kan? Nah, kemudian berapa tadi? 1, 2, 3. Yang ketiga adalah mukroh, dipaksa. Dipaksa. Orang kalau tanya, kenapa Anda mengucapkan saya Kristen? Saya dipaksa Pak, ditodong itu dari sana ada sniper, Bapak nggak lihat Pak. Nah ini dia nggak dikafirkan. Siapa kisahnya? Yasir. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, meledek Rasulullah. Dan diucapkan karena melihat ayah dan ibunya mati di hadapannya. Kemudian Ammar bin Yasir sedih dan mengadu kepada Rasulullah, bagaimana nasib keislaman saya ini? Kata Rasulullah, selama ada ayat turun pada waktu itu, selama mereka hatinya tetap pada keimanan, yang diucapkan ini tidak sesuai dengan hatinya, maka boleh. Yang keempat apa? Syubhat. Ada syubhat di kepalanya. Memang benar orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir, benar kafir. Tapi kalau dia mengucapkannya seperti dapat bisikan atau kanan dan kirinya mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian dikatakan Al-Quran makhluk, dia kira ini kebenaran. Syubhat itu apa? Keraguan-raguan di dalam beragama. Ini nggak bisa dikafirkan. Inilah 4 penghalang yang kalau hilang, nggak ada ini, maka kafir dia. Tapi kalau ada salah satu di antara 4 ini, tidak bisa seseorang dikafirkan. Bagaimana dengan berhukum dengan hukum Allah? Sama. Kalau ada 4 penghalang ini, maka tidak bisa dikafirkan. Wallahu a'lam. Ya. Nyambung Ustaz. Perihal yang syubhat sama jahil Ustaz. Apakah tugas kita itu menghilangkan syubhat dan jahil itu, atau cukup kita berujar misal menyampaikan aja, ternyata dia mengulangi lagi, berarti apakah dia termasuk terjatuh pada kekafiran Ustaz? Tidak bisa. Ya, makanya hukum kekafiran ini sangat susah dan bukan kita yang menentukannya. Ya, yang menentukannya adalah ahlinya, itu para ulama. Ya. Kalau dia waliul amr yang bergandeng dengan para ulama, bisa. Kenapa? Itu tadi.
selevel kita ini nggak bisa menentukan ini orang syubhatnya sudah terangkat atau belum, nggak bisa. Ya, maka kita sangat sulit untuk mencapai derajat menentukan orang ini kafir atau tidak, melainkan dia adalah seorang ulama. Ya, ulama itu dia mengetahui Al-Quran, ya, mengetahui Al-Quran, pendalilannya bagaimana. Kemudian ensiklopedi hadisnya sangat luas. Kalam-kalam para ulama terdahulu mereka kuasai. Sehingga ketika dialog dengan orang, tahu arahnya kemana. Kalau orang jawab seperti ini, dulu pernah terjadi, oh seperti ini sudah terangkat syubhatnya, maka kafir. Oh kalau seperti ini, maka belum terangkat syubhatnya, maka belum kafir. Ini butuh ilmu yang sangat dalam. Dan apakah tugas kita mengangkat kejahilan? Iya. Apakah tugas kita menghilangkan syubhat? Iya. Apakah tugas kita mengkafirkan orang? Tidak. Bisa dipahami? Nah, kita berjalan sesuai dengan porsinya. Ya. Nah. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya, cuman mau tanya ya Ustaz. Saya kan sering lihat kayak di sosial media terus bertebaran kayak video-video syubhat dari ustaz-ustaz atau dai-dai yang lain gitu. Dan itu kadang membuat sedikit sakit hati ya? Bukan goyah. Goyah. Tapi ya alhamdulillah masih saya yakinkan gitu. Kiat-kiat untuk menghindari hal seperti itu seperti apa? Perbanyak ilmu. Tidak ada lagi obatnya. Syubhat itu adalah penyakit yang obatnya adalah ilmu, nggak ada lagi. Syubhat itu keraguan-raguan. Ya. Seperti bait syairnya Syekh As-Sa'di dalam kaidah fikih, al-ilmu yuzilu syakka anka wadaran. Ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dari dalam hatimu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wasiatkanlah tentang kebenaran, sampaikanlah ilmu. Dan kemudian wasiatkanlah tentang kesabaran. Kata beliau, wasiat ilmu ini untuk orang yang tertimpa syubhat, dan wasiat sabar itu kepada orang yang tertimpa maksiat. Beda sikap. Kalau dia syubhat, dia nggak melakukan maksiat. Dia kira ini bagian dari agama, padahal bukan agama. Dia kira dia beribadah. Maka apa obatnya? Ilmu. Obatnya ilmu. Tapi kalau antum melihat pelaku maksiat, antum nggak harus nasihati saat itu, sabar dulu. Nah, obatnya satu, ilmu. Ya. Pertanyaan sekaligus kesimpulan saja. Setelah kita belajar usul rasa ini kan kita tahu bahwa kita itu harus belajar tentang mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama. Kita harus belajar tentang rukun Islam, rinciannya dan rukun iman. Nah, bagaimana jika orang itu beranggapan bahwa kita itu cukup belajar tentang tauhid, fikih, adab, akhlak, itu cukup, kita tidak perlu belajar tentang manhaj. Itu gimana, Ustaz? Apakah kita belajar akidah, fikih, adab, muamalah itu cukup tanpa belajar manhaj? Ya, mungkin orang yang berbicara belum mengetahui apa sih hakikat manhaj itu. Bisa jadi manhaj itu adalah metode beragama. Dan semua literatur agama punya manhaj, punya metode. Sama seperti profesi-profesi yang lain. Contohnya seorang polisi. Dia punya ilmu kepolisian dan ada metodenya, kode etik, ya. Bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini, bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Ini namanya metode. Ya. Ketika ada konflik seperti ini bagaimana? Gak mungkin dia meninggalkan metode. Ketika seseorang meninggalkan metode itu, dianggap apa oleh polisi yang lain? Iki si anyaran nih. Ya, atau dianggap ini ngaku-ngaku polisi bisa jadi. Ya. Begitu juga dengan profesi yang lain, pasti ada sebuah metode yang tidak bisa dibuang.
Begitu juga Islam. Setiap kita mengatakan tauhid, fikih, semuanya punya metode. Contohnya kita belajar tauhid. Ada metodenya? Ada. Ya. Bagaimana metodenya? Tauhid di dalam Islam metodenya adalah ditempatkan sebagai pelajaran pertama, pelajaran dasar. Jelas. Nggak mungkin orang belajar Islam langsung fikih. Langsung fikih, langsung jihad. Ini keluar dari metode namanya. Makanya Mu'ad bin Jabal pun ketika ke Yaman diperintahkan Rasulullah apa? Dibekali manhaj. Dibekali metode. Pergi ke Yaman. Pertama kali yang kamu dakwain apa? 2 kalimat syahadat tauhid. Kalau sudah baru salat, sudah zakat, baru yang lainnya. Ini maksud metode tadi. Apa? Sebuah sistem ya. Nah, sistem yang tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diubah lagi. Kalau diubah sistem ini kacau dia. Walaupun dia punya komponen-komponennya punya, cuman tidak teratur. Anda bisa lihat orang yang tidak menerapkan manhaj atau metode beragama, dia mesti akan mengalami kebingungan. Akan mengalami kebingungan, beragamanya akan rumit, cara berpikirnya aneh dan seterusnya. Nah, gitu ya. Cukup insyaallah. Bisa, apa? Bisa enggak? Misal ada teman Anda misalnya yang beranggapan negara ini bukan negara Islam atau kafir itu, terus Anda suruh dia hijrah itu. Dalam apa? Ya harusnya begitu ya. Ini wal hijratu fardatu alal hadiyul ummati minal batil segi Islam. Ya, memang konsekuensinya begitu memang. Kalau mengatakan sebuah daerah itu kafir, maka wajibnya dia hijrah. Nah, ya bisa itu untuk dalam rangka menyadarkan ya, menyadarkan. Dan kita kembalikan pemahamannya. Kapan negara itu disebut kafir, kapan negara itu disebut muslim? Ya, kita kembalikan. Negara ini adalah negara muslim. Mana dalilnya kan begitu, dalilnya. Dalilnya ketika Rasulullah pulang dari perang, kemudian salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita serang daerah ini." Apa kata Rasulullah? Tidak, ma aqamu fihim as-shalah. Selama mereka menegakkan salat. Salat adalah simbolnya disuarakan azan. Maka tidak diserang, menunjukkan itu negara muslim. Kita dengar azan enggak di negara ini? Nah, hanya azan. Belum lagi negara ini ada badan amil zakat. Ini kan simbol juga, simbol Islam. Negara ini juga mengatur perjalanan haji. Simbol lagi Islam. Ya, apalagi negara ini mayoritas umatnya muslim. Ini juga semuanya indikasi-indikasi kepada negara Islam, bukan negara kafir. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.